Ya, stop perdagangan satwa langka. Kita kembali lanjutkan dialog kita dalam Lunch Talk siang hari ini. Mas Zulham, dari pengamatan Anda di lapangan, sebenarnya kalau kita bisa baca rantai perdagangannya selama ini itu misalnya yang melibatkan Kakatua Jambul Kuning misalnya, itu seperti apa? Kita bisa bayangkan. Kalau sebetulnya ini kan memang biasa ya kalau ada permintaan. Jadi Kakatua Jambul Kuning itu kan hobiisnya juga banyak ya. Jadi ada dari Timur Tengah, ada dari Asia juga ada. Tapi memang kalau menurut informasi dari teman-teman yang pernah saya himpun ya, itu jaringan-jaringan perdagangan itu semua terletak di Asia Tenggara sebetulnya sebagai pengumpul besarnya. Terutama kalau boleh saya sebutkan adalah Thailand sebagai tempat pengumpul poin atau meeting poinnya satwa-satwa itu yang nanti akan disalurkan ke Eropa Timur, terus juga ke Asia Timur jauh misalnya itu, atau ke Timur Tengah. Tapi ada juga yang langsung mengambil pedagang-pedagang atau pengumpul itu ngambil ke sini dari Timur Tengah juga ada, itu juga ngambil langsung ke sini lewat bandara, itu juga ada seperti itu. Tapi kalau Kakatua Jambul Kuning ini sih biasanya itu akan masuk itu ke daerah Thailand. Itu tapi biasanya. berarti sebenarnya jalur-jalur itu sudah diketahui ya? Iya, tapi memang modusnya yang memang mereka selalu berganti dan itu juga yang perlu selalu kita intensifkan pengawasan ya. Karena modus-modusnya itu tidak mudah dan juga tidak gampang kita baca. Cuma ada orang-orang tertentu yang bisa, tapi ya tadi kalau di lapangan misalnya kita modus penyelundupannya di saat mohon maaf pemerintah lagi libur, nah dia mulai gitu loh. Lagi hari raya dia mulai itu. Nah, kalau yang Jambul Kuning sepertinya ya menurut saya karena sudah mau masuk hari raya, dikit lagi hari raya itu biasanya aktivitas penyelundupan itu tinggi. Karena pengamanan sedikit lebih tidak ketat seperti itu ya. Seperti itu. Jadi lari-larinya seperti itu. Ini tadi kan Bu Indra udah sempat bilang akan ada kerjasama juga sama Interpol ya. Mungkin karena memang ada negara-negara tetangga kita yang menjadi hub yang lebih besar lagi untuk jumlah ekspor yang lebih tinggi. Baik, kita ada penelpon pertama, kita akan sapa. Ini nelponnya jauh nih, ada Pak Albert dari Papua. Silakan Pak Albert, Anda sudah tersambung dengan studio kami. Ya, terima kasih. Ini fenomena apa ya, satwa liar ini itu kan sama juga dengan aparat-aparat yang bertugas di Papua. Kita lihat saja seperti kapal-kapal perang atau kapal patroli laut, angkatan laut yang bisa sandar ke Papua. Itu biasa oleh-olehnya kan burung-burung Kakatua Jambul Kuning tadi dengan burung nuri kepala hitam itu biasa mereka bawa di kapal untuk untuk liburan atau sedang kapal perang loh. Terus yang kedua itu naik aparat oknum aparat TNI Polri yang bertugas di Papua, lebih naik pangkat, lebih ke pejabat di Jakarta. Bisa mereka bawa itu, tapi kan tidak terkontrol oleh pihak keamanan. Nah ini salah satu yang contoh kasus yang tidak intelektual sekarang ini kan itu kan masyarakat biasa yang ambil. Tapi kalau aparat yang selevel jenderal atau kolonel, apa itu pernah masuk dalam pengawasan? Ini yang saya kira patut dilihat juga. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Albert. Iya. Mungkin tadi bisa kita summary bahwa Pak Albert menyatakan bahwa mungkin ada pihak-pihak tertentu juga yang terlibat dalam perdagangan ini. Nah, mungkin Ibu Indra sendiri bagaimana melihat itu? Karena sebenarnya sudah diketahui nih bahwa memang ada dari pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini. Ya, mungkin fenomena bahwa pejabat itu dulunya kalau punya satwa langka itu prestis itu ya, mungkin itu yang pernah terjadi ya, dan mungkin itulah yang kemudian susah untuk dihilangkan. Jadi mungkin budaya yang tadi dibilang oleh Mas Zulham bahwa sekarang ini satwa langka itu bukan pet, itu yang harus kita galakkan, dan budaya bahwa tidak perlu memelihara satwa langka di rumah itu yang penting mungkin. Masih banyak saya akui masih banyak memang pejabat-pejabat kita, dan kemudian tidak usah pejabat lah, warga biasa pun masih banyak yang punya satwa langka dan kemudian tidak mau menyerahkan karena sudah ada seperti ikatan batin gitu, seperti kayaknya susah sekali ngelepas gitu. Ini yang menjadi masalah bagi kita, bagaimana
supaya mereka sadar bahwa lebih baik mereka melihat di alam, jauh lebih baik mereka melihat dari alam ketimbang mereka melihatnya di kandang atau di dalam rumah seperti itu. Itu yang harus kita galakkan saja. Tapi memang yang disampaikan oleh tadi Pak Albert dari Papua, memang kita akui banyak sekali port-port atau pelabuhan-pelabuhan ilegal yang susah kita monitor. Jadi memang ya karena banyak pelabuhan-pelabuhan tikus itu banyak sekali. Jadi kita sudah bekerja sama dengan Bea Cukai, kita sudah bekerja sama dengan karantina untuk melakukan pengawasan-pengawasan di pintu-pintu masuk baik pelabuhan maupun udara. Tapi tetap saja masih ada yang lolos karena memang tadi yang disampaikan Mas Zulham, modus operandinya pun berubah. Kayak terenggiling itu mereka dalam dokumennya itu frozen squid untuk menyelundupkan daging terenggiling ke luar negeri. Jadi kita kan tidak bisa mendetek kalau di dalamnya situ ternyata ada daging terenggiling. Nah, dengan pengawasan dengan kerjasama dengan Bea Cukai, mereka sekarang lebih intens untuk melakukan pengawasan. Dan teredukasi juga dengan tambahan spesies yang harus di spot ya kalau memang terlihat. Baik, Bu, kalau saya boleh tanyakan, ini kan kalau di Afrika ada ivory ya atau gading dari seekor gajah. Kalau di Indonesia nih perilaku kolektornya untuk dikoleksi saja, dipelihara saja, atau ada diolah menjadi sesuatu juga? Maksudnya untuk gading? Enggak, kalau di Afrika kan ada gading yang mengambil satu part dari animal itu gitu. Kalau di Indonesia ini apakah biasanya habitnya itu untuk memelihara saja atau ada juga yang diambil partsnya atau dijadikan sesuatu? Banyak yang diambil partnya atas banyak. Antara lain ya tadi gading juga banyak yang kita suka pakai sirkam. Itu kan juga dari kerapasnya penyu, itu juga nggak boleh kan. Jadi banyak kita lakukan penertiban di toko-toko perhiasan, apa sih namanya, sirkam itu yang buat sisir kecil untuk sanggul itu. Nah itu juga banyak yang dipakai oleh perajin-perajin gading yang kemudian dijadiin pipa untuk rokok. Dan dari bagian-bagian dari satwa dilindungi untuk yang misalnya empedu beruang katanya untuk kesehatan. Kemudian banyak sekali, bahkan kumisnya harimau aja dianggap sebagai jimat. Jadi banyak diambil juga terkait dengan apalagi kulit harimau dan sebagainya. Ini hubungannya dengan adat istiadat dan kepercayaan dari masing-masing region. Baik, kita masih ada satu segmen lagi ya, Bu Indra juga Pak Zulham. Tetap bersama kami pemirsa di Lunch Talk.